Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kuliah TM 4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional. Pada pekan ini kita masih mempelajari tentang modul gas metana batubara, dan untuk segmen ini kita akan mulai memasuki pembelajaran tentang persamaan aliran gas pada reservoir batubara. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai properti fisik batuan dan gas pada reservoir batubara. Nah, kemudian dari properti yang kita pelajari itu nantinya akan sangat mempengaruhi aliran yang ada di dalam reservoir batubara. Nah, bagaimana hubungan antara tiap properti tersebut terhadap laju alir gas dan air pada reservoir? Mari kita pelajari bersama. Baik, di segmen ke-9 ini mengenai persamaan aliran gas pada reservoir batubara. Kita mulai diskusi kita mengenai sistem aliran pada reservoir batubara. Jadi pertama, reservoir batubara itu dia terdiri dari natural fracture network yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan di dalam rekahan ini diantaranya adalah matriks yang mengandung gas metana batubara yang terabsorpsi. Nah, sistem aliran pada reservoir batubara ini kita sebut juga sebagai sistem dual porosity, karena ada dua porosity di dalam fracture dan di dalam matriks. Baik, kemudian aliran pada matriks ini, dia mengikuti fenomena difusi, atau kita sebut juga sebagai hukum Fick, sehingga di sini alirannya kita sebut sebagai aliran Fickian, sedangkan aliran pada fracture network adalah aliran laminar yang kita pelajari bersama, yaitu hukum Darcy pada media berpori, sehingga ini juga disebut sebagai aliran Darsian. Nah, bagaimana persamaan aliran pada reservoir metana batubara? Kita mulai diskusi persamaan ini dari fasa gas. Ada beberapa governing equations atau persamaan dasar yang menjelaskan persamaan aliran ini. Persamaan yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Di sini kita lihat ini adalah net mass flow ke dalam fracture, dan di sini adalah source term, yaitu yang menyatakan hubungan desorpsi gas dari matriks ke fracture. Dan di sini adalah rate perubahan mass dalam fracture. Baik, kemudian untuk aliran atau debit aliran dalam media berpori kita jelaskan dengan persamaan Darcy. Di sini adalah flux yang bergantung terhadap permeabilitas efektif gas dan juga viskositas gas serta pressure gradient. Nah, untuk source term yang tadi dijelaskan adalah efek dari difusi, itu kita jelaskan dengan persamaan difusi oleh Fick, yang mana di sini VL dikali PL per P plus PL kuadrat adalah initial gas content yang berada pada reservoir. Dan terakhir, untuk menjelaskan persamaan keadaan gas, kita menggunakan persamaan keadaan gas nyata yang sudah kita pelajari bersama. Nah, kemudian bagaimana dengan aliran pada fase air? Di sini hanya ada dua governing equations. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Ini adalah air yang berada di dalam fase fluid dan terproduksi. Air ini bisa dari influx dan juga terproduksi dari sumur. Sedangkan ini adalah mass rate dari air itu sendiri. Dan juga untuk laju alir air kita nyatakan dengan persamaan Darcy yang sekarang bergantung terhadap permeabilitas efektif air dan viskositas air serta gradien tekanan. Nah, kemudian dari persamaan-persamaan tersebut, khususnya yang gas, kita rearrange ke dalam bentuk pseudo pressure. Dan kita masukkan beberapa definisi kompresibilitas yang cukup berbeda dan unik untuk reservoir batubara. Yang pertama adalah kompresibilitas gas, dan yang kedua adalah kompresibilitas sorpsi, yang ini menyatakan seberapa besar perubahan volume matriks akibat adanya desorpsi. Nah, sehingga dari kedua persamaan tersebut kita bisa memperoleh persamaan difusivitas dalam bentuk pseudo pressure, atau bisa juga dalam pressure squared sebelumnya. Dan perhatikan bahwa bentuk ini sudah menyerupai bentuk yang biasa kita jumpai untuk aliran dalam fase liquid.
Di sini kompresibilitas terdiri dari kompresibilitas gas dan kompresibilitas sorpsi. Baik. Nah, solusi dari persamaan difusivitas yang sudah kita turunkan tadi itu akan menjadi ekivalen dengan solusi klasik persamaan difusivitas liquid. Misalkan salah satunya adalah line source solution jika kita menggunakan dimensionless terms. Nah, apa saja dimensionless terms itu? Berikut adalah 4 dimensionless terms. Ini adalah dimensionless terms untuk pseudo pressure. Ini adalah dimensionless term untuk waktu, dan ini untuk waktu pada kondisi pseudo steady state. Dan ini adalah dimensionless distance, yaitu jarak radial dari lubang sumur dibagi radius sumur. Nah, dari dimensionless terms ini, kita bisa menggunakan solusi persamaan atau type curve yang sudah kita hasilkan gitu ya dari interpretasi well testing untuk kondisi satu fasa liquid untuk pengujian sumur GMB. Jadi kita bisa tidak perlu lagi menurunkan solusi khusus untuk persamaan difusivitas gas metana batubara. Itu adalah kepraktisan dari bentuk dimensionless ini. Nah, terdapat beberapa solusi untuk persamaan difusivitas tadi, dan solusi-solusi ini akan bergantung dari rezim aliran yang terjadi di reservoir. Kita mulai dari rezim aliran yang pertama, yaitu pada kondisi transient atau infinite acting, yaitu ketika tekanan reservoir belum mencapai boundary, dan di sini rate adalah fungsi dari waktu. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa delta pseudo pressure adalah fungsi dari permeabilitas gas, porositas, viskositas, kompresibilitas, dan juga di sini perhatikan ada fungsi waktu dan ada skin. Nah, periode transient ini berlaku untuk saat dimensionless time-nya itu lebih besar dari 25. Maaf, maksudnya lebih kecil dari 25 ya. Kemudian aliran pseudo steady state, yaitu ketika pressure change di reservoir di setiap titik itu adalah konstan. Di sini alirannya bukan lagi time dependent, sehingga kita dapat bentuk persamaan aliran yang sama seperti dengan persamaan aliran gas yang sudah kita turunkan pada kondisi pseudo steady state. Dan ini adalah kondisi keberlakuan untuk solusi dari ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan kondisi steady state, contohnya saat ada pressure support yang strong seperti dari aquifer, dan di sini pressure di reservoir konstan terhadap waktu di setiap posisi. Nah, berikut adalah solusi untuk kondisi pseudo steady state. Di sini juga untuk kedua ini dia tidak bergantung terhadap waktu. Dan ini adalah kondisi di mana steady state itu berlaku. Baik, kemudian kita mengenal dengan namanya sistem aliran dominan. Karena di sini, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di dalam reservoir gas metana batubara terdapat dua proses yang saling bersinergi. Apa saja itu? Kita lihat pertama adalah aliran dua fasa air dan gas pada klit, dan juga yang kedua adalah difusi gas pada matriks. Jadi proses aliran ini adalah saling bersinergi. Aliran dari gas dari matriks menuju fracture, dan dari fracture menuju lubang sumur. Nah, kemudian sistem aliran yang dominan ini akan ditentukan oleh proses yang lebih lambat. Nah, ini kita mungkin bisa menganalogikan seperti kalau di dalam kimia itu adalah laju reaksi. Jadi karena di sini ada dua rate yang berbeda, rate dari gas dari matriks menuju ke fracture dan rate gas dari fracture menuju lubang sumur, sehingga mana yang prosesnya lebih lama itu akan menentukan aliran yang lebih dominan. Nah, bagaimana kita mengetahui seberapa cepat proses aliran masing-masing itu terjadi? Di sini kita bisa menggunakan konsep time karakteristik atau waktu karakteristik. Untuk kondisi aliran di klit, kita bisa menggunakan waktu untuk mencapai kondisi PSS atau pseudo steady state. Nah, yang kita bisa hitung dari persamaan ini. Nah, sedangkan untuk aliran difusi dari matriks ke fracture, kita bisa menggunakan waktu karakteristiknya adalah 95% gas terdesorpsi. Atau kita bisa hitung dari persamaan ini, yang mana di sini adalah koefisien difusivitas yang sudah kita ukur.
Baik, sehingga apa implikasinya? Kalau kita lihat di sini, perhatikan bahwa ketika waktu mencapai kondisi PSS lebih lama dari desorpsi, perbedaan waktu desorpsi tidak memberi perbedaan signifikan pada profil produksi. Karena di sini aliran Darcy akan lebih dominan. Nah, contohnya adalah ini. Jadi di sini ketika TPSS atau waktu mencapai pseudo steady state lebih lama dibandingkan 95% gas terdesorpsi, artinya di sini adalah aliran Darcy yang lebih dominan. Di sini kita variasikan desorption time atau seberapa cepat proses difusivitas itu terjadi, selama itu masih lebih kecil dibandingkan waktu pseudo steady state, kita lihat bahwa profilnya adalah hampir sama. Kita tidak melihat perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan ketika waktu pseudo steady state ini lebih cepat dibandingkan waktu dari desorpsi gas atau 95% desorpsi gas, kita lihat bahwa baru terlihat ada perbedaan yang signifikan dari profil produksi itu. Nah, ini artinya apa? Implikasinya. Jadi ketika aliran Darcy lebih dominan, kita bisa memodelkan aliran GMB itu dengan simulator black oil atau modified black oil saja. Sehingga di sini kadang kita bisa mengabaikan proses desorpsi karena proses desorpsi jauh lebih cepat dibandingkan aliran Darcy itu sendiri. Sehingga di sini bisa dilihat perbandingannya bahwa yang garis hitam ini adalah simulasi dari black oil, sedangkan 3 garis abu-abu ini adalah simulasi dari simulator komposisional. Dan bisa dilihat bahwa keempat garis ini tidak menunjukkan perbedaan signifikan, baik menggunakan simulator black oil atau simulator komposisional. Ya, itu adalah bagian dari segmen persamaan aliran. Ini adalah referensi yang kalian bisa pakai untuk mempelajari lebih lanjut. Ada berupa buku teks, khususnya dari John Seidel, dan juga beberapa makalah dan jurnal yang mendukung. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Segmen berikutnya kita akan mempelajari aplikasi dari persamaan aliran ini, khususnya dalam memprediksi produksi dari reservoir gas, dan juga dalam menginterpretasi tekanan transien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.